Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada? Saya Hardi Hermawan, senang sekali kembali kita berjumpa di Fam Station, sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian Indonesia. Dan Famers, hari ini Jumat tanggal 16 Juli 2021, 4 hari lagi, kurang lebih 4 hari lagi, kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Namun, sudah 2 tahun ini kita merayakan Idul Adha dalam situasi pandemi. Hari ini, Jumat tanggal 16 Juli 2021, kasus aktif dari COVID-19 di Indonesia sudah melewati angka 500.000. Sementara jumlah kematian juga sudah mencapai lebih dari 70.000. Jadi ada situasi yang khusus, situasi yang mencekam di tengah perayaan Idul Adha. Dan sebagaimana kita tahu, Idul Adha biasanya juga diikuti dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ada banyak pendapat ulama tentang ibadah kurban, ada yang menyatakan wajib sekali seumur hidup, ada yang menyatakan sunnah muakkad, dan lain sebagainya. Kita tidak membahas tentang hukum fikih kurban. Kita akan membahas tentang kurban sebagai salah satu stimulan ekonomi di tengah tertekannya perekonomian masyarakat akibat pandemi. Tapi di sisi lain, pelaksanaan kurban juga dihadapkan pada risiko penularan atau penyebaran wabah COVID-19 terkait dengan umumnya, lazimnya kebiasaan pelaksanaan kurban yang selalu disertai dengan kerumunan. Kita akan membahas mengenai kurban di era pandemi, riskan atau stimulan. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Ada Dr. Zainal Effendi, Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial IPB University, dan ada Pak Ajat Sudarjat, Kepala Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahid LPPM Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Apa kabar Pak Ajat, Pak Zainal? Alhamdulillah baik, Pak Hardi. Oke, Pak Ajat, jadi sekarang di Basnas ya? Udah lama keluar dari Persib, Pak? Sudah lama nih, sudah pensiun kalau dari lapangan hijau. Sekarang langsung ke kandang. Ya, dulu kita kenal Ajat Sudrajat, Kapten Persib. Sekarang yang kita tampilkan adalah dokter hewan, Ajat Sudarjat dari Basnas. Dan saya ingin ke Pak Zainal dulu nih. Ke Pak Zainal, kita ingin tanya dulu, seberapa signifikan sebetulnya kurban dalam menjadi stimulan perekonomian rakyat sebiasanya jika tidak ada pandemi? Baik, berbicara masalah hewan kurban yang dipotong ini ya, hanya ini year to year ini getting increase ya, semakin meningkat ini. Semakin meningkat, potensinya juga luar biasa, terutama di masa-masa normal sebelum pandemi ini. Ya. Kalau kita lihat ini, kalau sampai rupiah itu more than 20 triliun potensi yang mesti berkembang gitu loh ya. 20 triliun rupiah? Ya, 20 triliun, 20,5 triliun ya. Ini berbagai sumber menyampaikan semacam ini. Nah, ini terdampak memang adanya pandemi ini, turun sekitar 10%, ya kan? Dan di 2021 ini juga ada kemungkinan akan turun juga. Ini prediksi yang sudah diramal beberapa ekonom atau beberapa orang ya. Walaupun memang sebenarnya kurban ini sebenarnya konsep ekonominya ini luar biasa ya. Ketika di ilmu ekonomi yang kita paham itu, ketika harga suatu komoditas, harga suatu barang itu meningkat, biasanya permintaan turun. Beda kalau korban atau barang-barang yang dikonsumsi di saat Idul Fitri ya, ini beda ini, ya kan? Karena apa? Karena ada sesuatu yang teori gitu loh ya. Mestinya semacam itu. Meskipun harganya naik, tapi permintaan ini biasanya paling tidak itu normal, paling tidak itu sebagaimana tahun lalu. Atau kita turun ini nggak banyak-banyak amat gitu loh ya, dibandingkan dengan barang-barang yang lainnya.
sebenarnya, sehingga ini cukup signifikan mensupport atau cukup signifikan mendongkrak jumlah hewan kurban atau potensi rupiah yang ditimbulkan dari pelaksanaan Idul Kurban. Itu sebenarnya ya, ini yang membedakan. Karena apa? Karena ada nilai berkah. Karena apa? Karena adanya ziyadah, ada added value di sana. Mereka itu ada added value, ya kan? Ada motivasi akhirat. Masalah bahasanya. Nah, ini masalah berkah. Jadi 20 triliun itu mengalir selama mungkin 3 hari pelaksanaan pemotongan hewan kurban, dan inelastis sifatnya, harga naik pun tetap diserap. Betul. Dan kemudian itu langsung dibagikan, tidak lama-lama ditimbun, langsung dibagikan, dan banyak yang menikmati kalangan masyarakat kita. Jadi memang ini secara ekonomi bisa menjadi paling tidak penyangga atau stimulan mungkin untuk menggerakkan perekonomian, karena mungkin peternak-peternak banyak juga yang bisa mendapatkan manfaat dari sana. Betul, sepakat semacam itu memang kondisinya. Nah, situasi sekarang bagaimana? Mungkin Pak Ajat yang bisa menjelaskan situasi saat ini bagaimana dengan adanya pandemi. Baik, Pak Ardi. Betul tadi kata Pak Jainal bahwa dibandingkan dengan tahun 2019 ke tahun 2020 kemarin itu sebenarnya ada sedikit terkoreksi ya, sekitar 10%-an. Kalau tadi kata Pak Jainal 20 triliun, tahun ini ya tadi diperkirakan tahun 2021 ini diperkirakan sekitar 18 triliun ya potensinya. Jadi ada penurunan sedikit. Itu beberapa ekonom yang menyebutkan seperti itu. Nah, itu 18 atau 20 triliun itu hanya dari transaksi hewan. Ya, betul, seperti itu. Jadi dalam tadi kita 3 hari lah ya. Tapi biasanya H-3 hari sampai selama 4 hari masa pemotongan itu. Ya 7 hari sekitar segitu. Itu transaksi yang berputar di sekitar kita pada masa momen kurban ini gitu. Nah, kalau lihat saat ini saya merasakan sendiri ya, dibanding tahun lalu sebenarnya dari sisi pergerakan ini sepertinya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi saat ini. Selain mungkin yang pertama ibadah haji ditiadakan, jadi ada pengalihan budget dari untuk ibadah haji. Sekarang ya udah kita bersedekah dalam bentuk kurban, meskipun mungkin ada beberapa anjuran dari MUI, dari Kementerian Agama, tidak mesti berkurban, boleh sedekah dalam bentuk lain. Tapi kan orang kita ini kalau tidak disebut kurban, ada perasaan kepuasan yang berbeda mungkin seperti itu. Jadi kalau saya lihat data di Basnas saat ini, tahun lalu ini Basnas kan baru memulai ya. Kalau yang di pusat itu sekitar 2.700. Sekarang ini H-4 ya, H-4. Ini kita udah terlewati tuh yang perolehan tahun lalu. Berarti berapa? Sekarang udah hampir 3.000. Tahun lalu itu full sampai akhir H+3 Idul Adha itu cuma 2.700. Sekarang udah 2.900 mendekati 3.000. 2.700 satuan? Domba kambing. Domba kambing. Iya, betul. Artinya ya sekitar 2.700 orang yang berkurban. Ini ke Basnas saja ya, belum lembaga-lembaga lain. Saya dari informasi dari teman-teman las lain, ada yang sudah 10.000, ya, ada yang sudah 15.000. Artinya ternyata ya kondisi pandemi ini tidak terlalu signifikan dampaknya dari sisi demand-nya terhadap demand tetap terjaga, bahkan mungkin bisa jadi meningkat. Karena orang kemudian tidak jadi menjalankan ibadah haji, sebagian orang. Di tahun kemarin berarti sudah ada 400.000 umat yang masih tertunda pelaksanaan ibadah hajinya, sehingga kemudian mereka katakanlah mengkompensasikan dalam tanda petik ke ibadah kurban, sehingga beberapa data menunjukkan terlewati ya data yang kemarin ini, paling tidak dari sana. Nah, artinya mungkin yang tadi Anda katakan akan ada penurunan juga belum tentu juga ya? Belum tentu juga ya. Nanti kita mungkin lihat di akhir-akhir tanggal 24 bagaimana trennya. Tapi yang ini di Basnas sendiri ya yang kita alami
ini perolehan tahun lalu udah terlewati di H-4 ini gitu. Ya. Oke, nah Pak Jaina, jadi ternyata demand-nya itu masih tinggi dalam perilaku begini. Apa yang bisa Anda jelaskan? Padahal mungkin juga itu tadi ada seruan untuk mengganti pelaksanaan pemotongan hewan kurban dengan sedekah. Itu mungkin muncul dari Muhammadiyah dan mungkin dari MU juga. Nah ini tapi ternyata tetap banyak juga gitu, bahkan itu sudah melewati di Basnas. Menurut Pak Zainal? Ya, baik, kalau di konsep atau teori ekonomi Islam itu, ini juga dijelaskan ya, ada kurva nanti di sana, ada isu maslahah macam-macam itu. Kaitannya tadi dengan yang saya sampaikan, ini makna dari berkah, ziyadatus syai', ya kan, atau added value di sana itu. Ini berbeda ketika ini barang-barang yang permintaannya ini tidak dalam rangka Idul Kurban misalnya, atau Idul Adha. Ini pasti langsung terkoreksi sedemikian masih banyak itu gitu ya, enggak 10% tadi disampaikan, bahkan lebih. Nah, ini karena ada motivasi, dorongan bahwa ini adalah tuntunan bahwa ini adalah dihitung nih masyarakat kita yang tadi disampaikan oleh Pak Ajat ya, 1 buluh itu berapa pahalanya, hitungannya itu ya. Nah ini nih yang kemudian bisa menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk tetap ekonomi kurban ini bisa tetap menggeliat, atau paling tidak kalau terkoreksi itu tidak sedemikian. Dan tadi dikatakan bahwa 20 atau 18 triliun itu hanya dihitung dari transaksi hewan. Padahal banyak lagi aktivitas lain yang terkait dengan pelaksanaan kurban yang juga mungkin memiliki nilai ekonomi, penyembelihan dan lain sebagainya. Kira-kira jadi sebesar gimana itu mungkin? Betul, sepakat itu. Apalagi ada semacam instruksi ya, anjuran dari pemerintah maupun dari MUI maupun dari organisasi keagamaan lainnya ya, Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, yang boleh kita men-switch ya, tidak berupa hewan kurban tapi bentuk yang lainnya. Nah, sehingga ini saya pikir juga sekian persen masyarakat juga ngikut apa yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia atau yang lainnya, mereka men-switch dalam bentuk santunan-santunan barang-barang yang lainnya kepada masyarakat. Nah ini ya, dan sebagian, nah itu saya pikir ke arah sana, sehingga ini musle ya tetap sebenarnya, tapi karena ada switching barang ya. Dan mungkin akan bertambah ya dalam situasi yang penuh begini, kan religiusitas orang biasanya meningkat juga. Betul, dipastikan ini pasti akan menambah ya kan, akan bertambah ini, karena mereka ya sudahlah, ini the only way, jalan menuju pulang ini. Oke. Dalam situasi yang mencekam, semua orang jadi lebih ingat kepada Tuhan, dan ini ada momentum untuk beribadah, mungkin bisa itu dimanfaatkan betul. Pak Ajat, kalau demikian, selain dari kurban, ibadah lain yang dilaksanakan sepanjang Idul Adha ini memiliki nilai ekonomis yang seberapa banyak? Karena kan tadi ada kegiatan penyembelihan, kita harus bayar juga untuk orang yang menyembelihnya, untuk pembagiannya dan lain sebagainya, ada pengemasannya. Kira-kira seberapa besar? Ya, saya ambil contoh yang kita lakukan. Jadi kita ini di Basnas ini, karena di momen pandemi ini kita kan mengikuti arahan dari pemerintah, misalnya surat edaran dari Menteri Agama nomor 15, kemudian surat edaran Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan nomor 8/2017, yang intinya bahwa saat ini kita dianjurkan memotong itu di tempat khusus ya. Di abdolnya atau utamanya di RPH, tapi kan daya tampung RPH kita tidak mungkin 4 hari itu berjuta-juta hewan, nggak mungkin. Makanya Kementerian Pertanian melalui Permentan 114 itu kan membuat contoh desain tentang tempat pemotongan hewan. Jadi pertama mungkin ada tambahan nilai ekonomi dari aktivitas pemotongan di TPH itu. TPH itu sendiri bisa kita hitung berapa pembangunan ya satu TPH. Yang kedua pemotongan. Yang di RPH itu saya ambil contoh yang Dharma Jaya yang di Cakung sama Pulau Gadung. Itu memberikan tarif kalau hanya motong sampai belah 4 itu 1.250 per ekor sapi. Kalau sampai dikemas itu 2 juta per ekor sapi. Jadi kalau tadi asumsi di tahun ini ada sekitar 2,2 juta ekor yang dipotong, berarti kan udah hampir
Wah, udah hampir 4 triliun lagi. Iya, 4,4 triliun, bahkan 4, itu dari pemotongan saja. Belum distribusi kendaraan, aktivitas misalnya transportasi dari desa ke kota mengantar ternak, ya itu juga pasti akan ada nilai ekonominya dari kurban itu. Saya kira itu yang paling besar menurut saya seperti itu. Jadi dan kemudian ada multiplier efek lainnya karena setelahnya mungkin kulitnya juga itu ditransaksikan dan lain sebagainya ya. Ya, kulit itu kalau saat ini kan emang agak turun ya karena suplainya banyak. Itu sapi paling dihargain cuma 50.000, tapi kalau hari-hari biasa kan 75.000. Domba kambing paling tapi kan volumenya besar sekali. Tapi volumenya besar gitu ya. Kalau 10.000 kali 2,2 juta udah bisa sekian sekian hampir 5 miliar lah ya dari situ aja gitu. Oke. Dari kulit. Nah, Pak Jaina, dengan sedemikian banyak uang yang beredar dalam pelaksanaan kurban ini, bagaimana ini kemudian bisa dipastikan atau bisa lebih menjamin banyak dirasakan oleh kalangan masyarakat yang tidak mampu dan sedikit banyak bisa menjadi stimulan perekonomian secara keseluruhan atau mungkin paling tidak jadi penyangga, jadi bantalan atas tekanan perekonomian yang mereka alami. Iya, kondisi adanya permintaan ya atau multiplier impact di beberapa sektor tadi dijelaskan oleh Pak Aja tadi. Ini mestinya ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat ya di setiap lini tadi itu ya. Kalau kita lihat dari supply chain-nya itu ya dari mulai peternak, sourcing sampai ke hilir ya, hulu ke hilir ini akan ada banyak sektor ekonomi yang kemudian tumbuh dan bergerak. Berapa banyak sih orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang terkait dengan ini? Ini paling tidak kalau kita ini satu ada peternak bibit ya kan? Oh inilah ya peternak bibit, ada penyedia pakannya ya kan? Ada kemudian bisa juga nanti areal untuk rumput dan yang lainnya. Dari sisi sourcing, sisi production peternakan ini ada peternak skala kecil, skala menengah, skala besar. Terus kemudian di rantai untuk distribusinya, ya kan, untuk pedagang kecil, pedagang besar, ya. Ini juga tadi disampaikan Pak Aja tadi untuk distribusi tadi kan ya berapa armada, angkutan yang lainnya ini ya kan. Tidak juga dari sisi consumption ya, dari sisi konsumsi individu maupun komunitas yang ada. Pembelian di tempat-tempat yang sejauh ini kita tahu musola, masjid dan yang lainnya itu tempat-tempat yang lainnya di lapangan dan yang lainnya. Ini akan menimbulkan multiplier efek yang luas di tengah masyarakat sehingga sampai ke beneficiaries-nya sehingga ini tentu akan membuka peluang-peluang ekonomi baru atau aktivitas ekonomi baru yang ada dan ini harus memang diakumulasi sedemikian rupa. Baik. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan undang juga kepada famers semua yang mengikuti perbincangan ini, terutama di Zoom, untuk silakan Anda mengajukan pertanyaan, berinteraksi, baik melalui lambaian tangan atau melalui pertanyaan yang dituliskan di chat room. Saya akan sampaikan kepada para pembicara kita. Dan jangan lupa juga untuk mendukung akun Fame Station di YouTube melalui subscribe, atau di komen, atau memberikan share dan memberikan like terhadap tayangan-tayangan kami. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ajat Sudarjat dari Basnas dan Pak Zainal Effendi yang merupakan Kepala Badan Pengelola Investasi Syariah ya, dari IPB University. Oke, dengan situasi seperti ini, ada tantangan pandemi. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan kurban, meskipun dengan berbagai macam seruan untuk mengalihkan dan supaya tetap aksi akan dijalankan, itu bisa tetap terlaksana secara aman dan tidak meningkatkan risiko penyebaran wabah. Pak Ajat. Ya, jadi kalau kita melihat dari prokes atau protokol kesehatan, kata kunci yang sangat berkaitan dengan ibadah kurban itu adalah kerumunan ya, berkumpulnya orang. Di masyarakat kita itu ketika ada kurban, yang paling tua yang sampai yang masih pasti itu pas dipotong-potong masukin plastik pada ngerubung semua itu. Ya, itu emang budaya di kita seperti itu. Maka potensi yang paling utama adalah kerumunan. Maka
yang paling pertama adalah kita menghindari kerumunan. Nah, bagaimana? Yang pertama kita membuat tadi tempat pemotongan yang khusus, yang sudah ada RPH nggak nampung, maka kita fasilitasi dengan artinya harus dari sekarang ya dibuatkan itu untuk pelaksanaan nanti di setiap tempat yang menjadi area pemotongan sekarang itu harus dibuatkan bilik-bilik khususnya. Betul. Jadi kita usahakan emang tempatnya khusus, tidak boleh ada yang masuk ke ruangan itu selain petugas yang sudah memenuhi persyaratan hygiene personalnya. Dia harus pakai APD ya. Pakai APD ya petugasnya. Hairnet, masker, sarung tangan, apron, dan harus diperiksa bahwa dia negatif. Betul, begitu masuk sama kita pakai termogan, dicek suhunya, kemudian sebelum masuk cuci tangan pakai sabun, kemudian didesinfektan, kemudian masuk. Ya, setelah masuk, yang biasa sebelum pandemi misalnya satu ruangan itu 30 orang, kita batasin sekarang maksimal 10 orang. Jadi satu ruangan potong itu maksimal 10 orang. Iya, betul. Di dalam harus jaga jarak 1,5 meter dan tidak boleh saling berhadap-hadapan. Ini kadang-kadang kan kalau kita saling bekerja kan enak sambil ngobrol. Iya. Nah, itu kan potensi penyebarannya besar, makanya tidak boleh saling berhadap-hadapan di dalam ruangan. Jaraknya 1,5 meter, pakai APD. Itu yang prokes yang kita jalankan. Yang kedua, pada saat membagikan, tidak boleh mengumpulkan orang. Ayo jam sekian dibagi, ngantri, kumpul, itu nggak boleh. Jadi mekanismenya bagaimana? Ini kupon tetap atau nanti yang datang petugas ke rumah? Nah, jadi petugaslah sekarang biar pahalanya lebih besar ya kalau kata Pak Zainal tadi, dengan aktif mengantar ke rumah-rumah si calon penerima manfaat. Kalau agak jauh ya kita bagi tim lah. RT 1 misalnya ada orangnya sini 2 orang, kirimin, anterin gitu. Jadi itu yang kita lakukan saat ini, Pak. Seperti itu. Baik. Pak Zainal, menurut Anda seberapa besar kemungkinan protokol kurban ini sampai ke bawah dan dilaksanakan? Ya harapannya ini bisa berjalan dengan maksimal, apalagi sudah ada beberapa surat edaran ya atau bahkan anjuran dari baik dari pemerintah, MUI maupun organisasi-organisasi Islam besar gitu ya. Dan ini sampai ke level desa. Ya harapannya termasuk nanti pemerintah ini juga bisa mengawasi, bisa memberikan masukan-masukan untuk tetap menjaga prokes. Karena ini juga poin penting gitu ya untuk bisa dilakukan dengan baik. Berharap ini bisa berjalan dengan baik sampai ke level terkecil ya di lingkungan RT ataupun desa. Ya. Tapi bagaimana memastikan pengawasan itu tadi? Apakah perlu dibuatkan semacam tugas khusus untuk Satgas selama kurban ini? Mereka ditambahi tugasnya untuk pengawasan itu atau seperti apa supaya itu tadi ibadah ini berjalan dengan aman? Itu menjadi ide yang bagus sebenarnya ya kalau bisa dilakukan. Tapi paling tidak tokoh-tokoh masyarakat dalam hal ini Idul Adha itu kan ya banyak tokoh masyarakat ya, kiai, ustadz dan yang lainnya ini mungkin bisa disampaikan edaran-edaran ke masjid, entah langsung ke rumah tokoh-tokoh masyarakat itu untuk bisa membantu bagaimana prokes ini bisa dijaga dengan baik. Dan saya pikir beliau-beliau itu, para kiai, para ustadz ini juga akan aware terhadap hal ini. Tantangan terbesarnya dari apa? Nah, tantangan terbesar dari hal ini adalah bahwa ada juga aspek-aspek yang kalau di pedesaan itu kan mereka kadang sudah terbiasa merasa sehat tidak pakai prokes ini gitu ya. Nah, sehingga mungkin nanti ada tambahan ekonomi yang harus dikeluarkan, beli masker lah, beli sarung tangan lah dan yang lainnya. Nah, semua kalau ini nanti misalnya bahwa satu paket dari korban itu adalah paket protokol kesehatan gitu, bagi ini gitu. Jadi sudah dihitung di sana sehingga ini bisa terjaga dengan baik. Pak Ajat, ini banyak juga orang yang biasa motong tuh di rumah, perorangan. Ya. Nah, ini himbauan Anda seperti apa kalau untuk mereka? Ya, jadi sebenarnya memang afdolnya ya, kita itu dianjurkan motong sendiri. Ya. Kemudian kita dapat bagian sepertiga, itu sunnah. Nah, tapi saat ini bukan kita ingkar sunnah ya. Tapi kan
kemaslahatan diri kita sama kemaslahatan orang lain saya kira lebih utama ya dibanding tadi nilai-nilai kesunahan-kesunahan itu seperti itu. Dan ini saya kira tadi betul tokoh masyarakat, alim ulama itu sangat berperan karena yang menyampaikan tadi afdoliyah di kurban itu kan beliau-beliau. Ini saatnya lah beliau-beliau itu memberikan juga pemahaman bahwa ada kewajiban yang lebih utama yaitu melindungi diri ya, menjaga keselamatan diri dan keluarga. Menjaga keselamatan diri dan orang lain. Itu pasti lebih wajib dibanding kesunahan-kesunahan yang lain. Saya kira seperti itu. Jadi Anda merekomendasikan pemotongan itu tidak dilakukan secara perorangan? Iya, sebaiknya emang di tempat khusus yang di situ emang sudah menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Baik. Lalu kalau misalnya ini sudah terlaksana, Anda bayangkan penanganan atau pengelolaan risiko setelah pemotongan itu kira-kira seperti apa? Kita tidak ingin nanti ada klaster kurban. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi hal semacam ini? Setelah pelaksanaan, kita tidak berharap buruk, tapi kalau terjadi apa-apa setelah itu? Ya, memang itu risiko itu ada, itu pasti ya, pasti ada itu. Tapi kan setidaknya ketika kita sudah melakukan pencegahan di awal dengan prokes yang ketat, setidaknya meminimalisir risiko itu lebih baik dibanding kita tidak melakukan sesuatu ya seperti itu. Dan kalau memang kira-kira tidak mampu mengelola risiko, maka ikuti anjuran untuk mengubah ke sedekah. Seperti itu bisa, tetapi gini. Saat ini lembaga-lembaga zakat, saya ambil contoh Basnas ya. Makanya di background saya kan kurban online Basnas nih. Kurban online. Nah, ini agak promosi dikit nggak apa-apa ya. Oh bagus itu. Nah, ini bisa jadi solusi. Ini sebenarnya solusi ataupun ide-ide dari Basnas bagaimana kita tadi menghindari ketemu orang banyak, menghindari kerumunan ya. Jadi yang biasanya kita transaksi di tempat penjualan hewan langsung dengan kita sekarang tinggal ambil gadget, order, otomatis kita udah langsung transaksi beli hewan. Nanti foto-foto hewannya ada di sana, tinggal dipilih ya. Betul. Sehari kemudian akan ada notifikasi. Oh, ini kurban Anda dipotong di sekitar sini. Begitu setelah dipotong ada notifikasi lagi. Alhamdulillah kurban Anda sudah dipotong di daerah ini. Dan ini nanti akan muncul foto-foto dokumentasi. Ini saya kira salah satu solusi ya di masa pandemi ini. Ya. Pak Zainal, dengan adanya kurban online ini kira-kira bagaimana? Apakah itu bisa menjadi solusi? Tentu saja, tapi bagaimana itu mensosialisasikannya? Baik. Bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya? Nah ini memang pandemi ini harus kita sadari ini adalah merubah culture juga, akan merubah budaya. Nah salah satunya adalah di tata cara Idul Adha memotong hewan kurban ini, kalau sekiranya bisa dirubah menjadi kurban online, ini akan sangat bagus ini. Tentu sosialisasinya ya orang harus di-convince, diyakinkan bahwa ini tidak mengurangi pahala loh, ya kan? Bahkan ini menambah pahala ketika banyak orang yang kemudian tidak tertular pandemi ini. Jadi kurbannya dapat, menjaga keselamatannya juga dapat. Betul. Nah ini bentuk sosialisasi yang perlu untuk dimarahkan ini oleh Basnas dan kita semua lah, menjadi tanggung jawab kita semua. Itu tadi hanya merubah culture, merubah budaya. Orang senang berkerumun selama ini karena itu ciri khas masyarakat Indonesia. Social cohesiveness ini cukup bagus terbangun gitu loh ya. Ini yang harus Oke, jadi artinya kita bisa melaksanakan kurban, menjalankan ibadah sebagaimana Idul Adha sebelumnya, tapi memang situasi pandemi ini membuat kita harus bersedia melakukan berbagai macam perubahan, menyusun bilik-bilik khusus untuk pemotongan, menjalankan protokol yang ketat dalam proses pemotongan, proses pengemasan sampai ke pembagian, ke distribusinya itu harus betul-betul mengikuti protokol yang sangat ketat. Lalu kemudian memastikan bahwa keselamatan itu tetap menjadi yang utama sehingga sebaik-baiknya itu dilakukan tidak perorangan, tidak di rumah, karena itu risikonya sangat tinggi dan tidak ada yang bisa mengontrol, tidak ada yang bisa mengelola. Maka itu kemudian disediakan solusi dengan korban online, termasuk yang digelar oleh Basnas. Dan tidak hanya Basnas ya Pak Ajat. Betul, tidak.
banyak teman-teman di lembaga amil zakat atau ormas-ormas juga sudah seperti itu. Betul. Jadi bukan berarti cuma promosi untuk Basnas, tapi promosi kurban online inilah yang merupakan sebuah solusi untuk kita tetap bisa beribadah di tengah situasi pandemi yang kian mencekam. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ajat, Pak Zainal. Dan tidak akan mengurangi dari dampak ekonomi yang mungkin akan bisa menjadi stimulan terhadap perekonomian yang sedang tertekan, terutama ketika pelaksanaan PPKM. Ada catatan Pak Zainal mengenai itu tadi, PPKM darurat juga sedang berlangsung, kurban dijalankan, dan kemudian mungkin ini di akhir PPKM tahap awal, kalau misalnya tidak diperpanjang, kurban ini akan dijalankan. Saya inline, sepakat dengan yang dianjurkan oleh baik pemerintah melalui Kementerian Agama maupun MUI maupun organisasi keagamaan lainnya ya, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, berdasarkan konsep Darul Mafasid Muqaddam Jabil Masoleh, bahwa menghindari kerusakan-kerusakan itu lebih utama daripada mengupayakan adanya kemanfaatan baru. Jadi itu yang menjadi tagline untuk bisa dijadikan standar. Ketika kita melakukan perayaan Idul Adha dengan menyembelih kurban sebagaimana masa-masa normal sebelumnya, dan ini tidak membawa efek negatif, will be fine. Tapi ketika ada hal-hal yang ini menyangkut keselamatan, maka ini harus menyangkut hidup mati. Ini memang sangat serius. Betul. Nah, ini tidak tergantikan dengan apapun. Penyakit tidak tergantikan, sehingga harus menjadi prioritas. Ya, kurban sebagai stimulan itu masih belum bisa terbantahkan, tapi hati-hati, ini situasi sangat riskan, sehingga memang perlu penanganan yang spesial, dan juga perlu pemahaman dan kesadaran dari umat semua, agar ibadah yang dilaksanakan tidak mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan. Jadi selamat berkorban, silahkan berkurban, sekali lagi taati protokol, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih Pak Ajat Sudarja, terima kasih Pak Zainal Effendi atas bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih juga kepada Famer semua. Jangan lupa sekali lagi selalu subscribe, like, comment, and share dari semua tayangan yang disajikan oleh Fame Station. Sekali lagi selamat berkurban. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.